Hai, aku pacarnya Doksun, nama aku Olivia, dan aku bakal jelasin semua yang terjadi di hari itu yang mungkin bikin kalian masih bingung. Kenapa aku yang jelasin bukan Owennya sendiri? Karena di situ ada muka aku sendiri. Owen pengen nyelesainnya di belakang kamera, tapi aku merasa aku didugikan juga karena aku ada di situ. Dan aku bakal tampilin semua bukti-buktinya, jadi kalian nonton dulu sampai akhir baru kalian beropini ya. Pada hari Selasa, tanggal 26 November, ada orang dari agensi yang reach out kita untuk endorse di sebuah restoran. Konsepnya soft selling, dengan merekomendasikan tempat tersebut sebagai top of mind tempat ngedate di daerah Kuningan. Kita iyain dengan syarat kita hanya bisanya di bulan Desember. Tapi beliau bilang, tapi ini untuk hari Kamis kak. Berarti lusa dari hari dia reach out kita. Dan karena kita bisa, ya udah kita iyain aja. Kita janjian untuk syuting jam 5 sore dan jam 4 timnya ngehubungin kita, kak bisa call. Ternyata di callnya beliau ngomong kalau di sana udah ada tim produksinya, udah ada kameramen dan udah ada skripnya juga, kakak tinggal datang aja. Di situ Owen juga bingung karena kita juga sendiri udah nyiapin skrip dan biasanya kalau endorse, content creator juga tahu, kita yang syuting, kita yang edit dan kita juga yang bikin skripnya dan kita juga post di akun kita sendiri. Jadi itu udah kejanggalan pertama. Kedua, kita janjian jam 5, kita tuh telat. Kita telat karena macet, tapi timnya ngabarin jam 5.15, kak restorannya pindah ya. Which is aneh, kita mau nge-endorse restoran tapi restorannya pindah. Lalu pas kita sampai, kita nanya, kok restorannya pindah? Katanya iya, belum dapat izin dari restorannya untuk syuting. Aneh lagi, karena kita di endorse untuk review restorannya, tapi restorannya sendiri nggak ngasih izin untuk kita syuting. Jadi kita pindah ke H Bar yang posisinya dekat sama restoran yang harusnya kita syuting tadi. Konsepnya juga berubah. Konsep yang awalnya endorse malah jadi pilot pitching dan kita cuma jadi talent aja. Aneh. Kenapa langsung pulang? Karena kita dari luar kota, kita juga baru nyampe dan mereka akhirnya ngomong gini aja, ya udah Kak Owen cukup review makanan aja, kasih rate dan bungkus sesuai konsep Kak Owen aja, dan nanti kita obrolin lagi akan diupload di akun Kak Owen atau enggak. Which is aneh, kita tuh datang untuk di endorse, tapi mereka aja masih diobrolin akan diupload atau enggaknya. Awalnya endorse, malah jadi talent. Awalnya endorse resto, malah nggak dapat izin syuting di restonya. Pas lagi syuting, baru di makanan kedua, ada 5 makanan, ini nama makanannya masih aku save. Tiba-tiba ada DRL datang dari kiri, kita sama sekali nggak ngeliat karena posisi kita lagi lihat ke kamera. Kalau kalian perhatiin, ada yang narik tangannya DRL, itu dari tim produksi yang endorse kita. Kenapa ditarik? Karena beliau masuk in frame saat kita lagi syuting. Dan di situ pun kita panik karena di depan kita ada 2 tim. Satu tim yang endorse kita, yang hire kita, satu tim dari timnya DRL. Jadi sekitar ada 8-10 orang depan kita. Dan ada 2 kamera yang saling dorong-dorongan. Yang satu bilang, "Mas, kita lagi syuting." Satu lagi ngomong, "Ya udah aman-aman" gitu. Kenapa nggak nolak? Kita udah nolak, kita udah ngomong, "Dok, ini kita lagi syuting, jangan diganggu." Tapi dokternya ngomong, "Udah, nggak apa-apa, ini tempat punya saya kok," ngomong gitu. Terus dia bilang, "Sebentar aja kok," katanya gitu. Nah, kenapa kita jawabnya baik-baik juga? Pertama, kita kaget. Kedua, kita mau beresin ngobrol cepet-cepet sama DRL supaya kita bisa beresin review makanan kita. Masih ada 3 makanan lagi yang harus review. Sebelum kita lanjut syuting, tim yang endorse kita bingung, kita juga bilang, kita nggak mau video yang tadi di take, di upload sama beliau, dan tim kita juga nyampein, tim yang endorse kita, untuk jangan dipakai ya videonya, dan mereka jawabnya aman-aman. Jadi kita dari awal nggak kasih konsen mereka untuk pakai video itu ataupun upload video itu. Aku sama Owen pun lanjut syuting. Di situ posisinya udah gak enak banget. Tim yang nge-hire kita minta maaf, "Kak, maaf ya, kita nggak expect banget bakal ada DRL." Dan aku pun minta maaf ya Kak, syutingnya jadi keganggu. Jadi di situ kita posisinya nggak enak banget, tim DRL ngeliatin kita terus. Dan setelah beres syuting pun, timnya nyamperin kita bilang DRL mau ngobrol sebentar. Akhirnya kita ngobrol lah, ngobrol. Off kamera dia ngomong, "Udah, mau nggak kamu saya hukum aja. Saya hukum kamu bagi-bagi ke 30 UMKM, saya transfer 50 juta, 30 untuk UMKM, 20 untuk kamu." Di situ aku sama Owen masih bingung, nggak bisa mikir karena di situ banyak orang banget. Dan kita ngomong, ya udah dok, kalau emang mau bagi-bagi ke UMKM, 30 aja.
30-nya untuk UMKM, 20-nya kita nggak mau terima. Dari awal kita nggak ada mau sama sekali pernah ngomong mau nerima uang DRL. Tapi di situ aku nawar, dok gimana kalau 20 video aja sebulan? Karena kalau 30 video sebulan itu kan berarti setiap hari. Gimana kalau kita sanggupnya 20 aja? Oke, 20 aja. Kalau gitu kita sekarang syuting ya yang kamu lagi dihukumnya. Oke, karena udah deal kita syuting nih. Tapi pas lagi syuting, beliau ngomongnya tetap 30 video untuk UMKM, ngomongnya kayak gitu. Jadi ya udah, beliau transferlah 30. Tapi pas transfer 30, beliau tetap ada ngomong bawahnya seperti ini. 10 juta untuk kita. Cuman karena kita mikir ya udahlah tadi kan syutingnya untuk 30 UMKM, ya udah tetap akan kita bagiin juga. Yang kita setujui untuk diupload adalah video kita dihukum. Itu pun di akun kita, bukan di akun Dr. Richard. Untuk masalah naik mobilnya, kita nggak enak nolak karena tetap semuanya tuh dikamerain. Bahkan sebelum naik mobilnya juga udah dikamerain. Pas pulang dari situ, baru kita masuk semua. Ini kok kayaknya banyak yang janggal. Kita endorse restoran, tapi restorannya pindah. Bahkan resto yang harusnya endorse kita, mereka nggak izinin kita untuk syuting, makanya kita harus pindah. Pindahnya pun ke tempatnya DRL. Yang kedua, tim dari agensinya pun ngomong seperti ini. Jadi kita juga semuanya sama-sama bingung. Dealnya bisa berubah, bukan H-1, tapi H-sejam. Bahkan kita udah di sana berubah-berubah. Lalu setelah beliau upload video kita, yang beliau ambil dan beliau upload tanpa konsen kita juga jadi kecewa. Dan kita mikir, kita juga bisa bagi-bagi kebaikan tanpa uangnya DRL. Jadi kita balikin semuanya, dan kita juga mengungkapkan kekecewaan kita terhadap DRL. Ada bukti chatnya. Banyak yang bilang kita cemen, tapi lebih cemen mana? Orang yang menjaga situasi tetap kondusif saat ada orang yang hire kita, atau orang yang harus menjebak kita untuk ketemu kita.